Jadi yang pertama soal kepemimpinan Jokowi menurut saya ndak usah dipikirin. Sudahlah, kerja keras, sayangi anak, jadi orang yang baik ya. Sebab kalau Anda mau ngomong pemerintahan Indonesia, Anda ndak punya data. Anda cuma dengar-dengar di Facebook, di Twitter, di koran, yang semua itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kalau disuruh menyalahkan, itu dataku oke banget. Dan kalau saya menyalahkan itu dengan data-data, itu tidak menambah kemaslahatan, tidak menyembuhkan apa-apa, mek nambahi wong ngelundase. Jadi menurut saya, mbok sudah, ndak usah dipikirin itu. Wong Anda sudah jauh-jauh ke sini itu karena memang belum benar di Indonesia. Sampai Anda ke sini gitu loh. Kalau benar kan ndak mungkin ke sini, wong Indonesia negara paling kaya segala-galanya. Ada manajemen yang salah. Ya, ini bisa complicated kalau dijelaskan, maka sampai rakyatnya terlempar-lempar ke seluruh permukaan bumi. Bikin lembaga penelitian benar-benar, saya kasih data sungguh-sungguh. Karena data yang benar-benar itu tidak pernah ada di koran, tidak pernah ada di televisi. Dan kalau Anda mendengarkan CNN atau media-media massa internasional, mereka semua sudah difilter berdasarkan kepentingan mereka, kebutuhan mereka, tidak langganan koran dan tidak nonton TV Indonesia. Karena saya tahu yang sebenarnya bagaimana. Saya tidak mau mubazir nonton jamaah ngene-ngene kesel uripku. Sekarang sampean sudah tahu. Awalnya dulu ketika awal kampanye maunya Jokowi itu bagaimana? Ekonominya sudah tahu faktanya. Sudah tahu. Mandu. Nah, jangan baca di koran. Nggak bisa. Saya waktu kesini mau bawa semua itu, tanya Mbak Fia, tapi semene Pak. Jadi saya punya datanya semua, yang Prabowo, yang Jokowi, yang di belakang Prabowo, yang di belakang Jokowi, sampai taipan-taipan nasional, internasional, regional. Dan semua yang Anda ketahui lewat koran-koran itu wis ojo diwaca iku taek iku. Ambune entut iku. Ngerti baunya entut, Bu? Entut sampai ke Anda apanya? Baunya. Tapi Anda bisa ngelihat warnanya? Bisa ngelihat sumbernya? Kalau bunyi baru ketahuan. Kalau enggak bunyi, tes. Nah, jadi isinya media massa itu adalah bau kentut. Kita harus nyari siapa yang kentut sebenarnya. Nomor 2, kenapa kok kentut? Kok baunya seperti itu? Dia makan apa? Simbuan apa? Godong telo apa pete apa jengkol? Anda tidak akan tahu itu. Jadi menurut saya mubazir, ngerasani Jokowi, Prabowo, Soeharto, mubazir. Saya coba respon, tapi jangan marah sama respon saya yang mungkin tidak tepat amat seperti yang Anda kehendaki, karena orang yang bertanya selalu sudah punya jawabannya. Jadi yang pertama soal kepemimpinan Jokowi menurut saya ndak usah dipikirin. Sudahlah, kerja keras, sayangi anak, jadi orang yang baik ya. Sebab kalau Anda mau ngomong pemerintahan Indonesia, Anda tidak punya data. Anda cuma dengar-dengar di Facebook, di Twitter, di koran, yang semua itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kalau disuruh menyalahkan, itu dataku oke banget. Dan kalau saya menyalahkan itu dengan data-data, itu tidak menambah kemaslahatan, tidak menyembuhkan apa-apa, mek nambahi wong ngelundase. Jadi menurut saya, mbok sudah, ndak usah dipikirin itu. Wong Anda sudah jauh-jauh ke sini itu karena memang belum benar di Indonesia. Sampai Anda ke sini gitu loh. Kalau benar kan ndak mungkin ke sini, wong Indonesia negara paling kaya segala-galanya. Ada manajemen yang salah, ya. Ini bisa complicated kalau dijelaskan, maka sampai rakyatnya terlempar-lempar ke seluruh permukaan bumi. Nah, manajemen yang salah ini kalau memang mau diomongin, ayo berhenti kerja, bikin lembaga penelitian benar-benar. Saya kasih data sungguh-sungguh.
Karena data yang benar-benar itu tidak pernah ada di koran, tidak pernah ada di televisi. Dan kalau Anda mendengarkan CNN atau media-media massa internasional, mereka semua sudah difilter berdasarkan kepentingan mereka, kebutuhan mereka. Jadi sudahlah Bu, saya sama Mbak Novia ini nyuwun sewu sudah 16 tahun tidak langganan koran dan tidak nonton TV Indonesia. Karena saya tahu yang sebenarnya bagaimana. Saya tidak mau mubazir nonton jamaah ngene-ngene kesel uripku. Jadi di rumah saya tidak ada koran dan tidak ada TV Indonesia. Saya cuma pakai TV kabel khusus untuk studinya anak-anak misalnya National Geographic gitu ya. Terus apa satunya Mbak Fia? Pokoknya yang sifatnya studi, penelitian dan data, fakta ya. Kalau saya nontonnya adalah UFC, kickboxing dan tinju. Saya apal semua pemain UFC Amerika, Brazil dan lain sebagainya. Dan itu yang saya tonton, tanya Mbak Fia. Tiap hari saya nonton itu karena saya ingin berzikir bahwa masih ada orang yang sportif, ada orang yang berani berhadapan-hadapan. Tonjok, gelimbang, jelas sing salah sopo, sing kalah sopo, sing menang sopo. Sebab kalau Anda nonton koran itu semua bukan seperti yang sebenarnya. Kalau Anda nonton TV, berita-berita atau apalagi yang tainment itu semua bukan manusia yang bertanggung jawab. Sebab kalau di UFC nggak bisa pura-pura. Ya nggak bisa pura. Anda gulatnya pakai Roman atau Anda pakai Jiu-Jitsu Brazil atau itu jelas. Sing kalah sapa sing jadi di situ jantan. Kalau di Facebook Anda dilatih untuk jadi pengejut. Coba Anda bisa ngomong apa saja dan tidak bisa dipukulin orang. Anda bisa sembunyi kapan saja dan Anda bisa bikin akun yang palsu. Jadi kalau saya shortcut, Bu, ayo kita pilih kehidupan yang sportif. Gitu. Maksudnya sportif itu gini. Yang baik itu sering ketemu. Ketok muwajah, bertatapan wajah satu sama lain. Sebab kalau kita ketemu gini, peluang untuk bohong itu dikit. Karena kelihatan matanya, kelihatan wajahnya. Tapi kalau di Facebook itu ngentut tidak masalah. Betul enggak, Bu? Dan tidak dimarahin orang. Tidak dimarahin itu artinya Anda tidak bisa ditemukan Anda. Jadi kalau internet itu bagus untuk membantu komunikasi, tapi sangat buruk untuk pembangunan mental manusia. Karena kalau agama itu tujuannya cuma satu, mendidik manusia untuk mampu mengendalikan diri. Betul enggak? Jadi kenapa Anda sholat 5 waktu? Supaya Anda setiap kali punya ritme untuk mengendalikan dirimu. Ayo bangun, ayo wudu, ayo sholat, ayo berhenti, ayo terus. Itu kan seperti militer. Sementara kalau internet pekerjaannya adalah memberi peluang kepada Anda untuk melampiaskan. Betul enggak? Terus gak ada direm, wis ngomong apa ae wis. Bohong enggak, ngomong apa iso. Jadi tolong ambil kuncinya. Jangan memasuki suatu sistem atau suatu keadaan yang membuat Anda melampiaskan. Tapi dekat-dekatlah dengan sesama sahabat yang membuat Anda mengendalikan. Karena Islam itu mengendalikan, kalau internet itu melampiaskan. Padahal hidup itu kan kudu pinter ngegas, kudu pinter ngerem. Nah sekarang kalau Anda di internet tidak ada rime. Betul enggak? Di Facebook tidak ada remnya. Nanti suatu hari akan ada aplikasi di mana Anda terpaksa harus ngerem. Karena akan kelihatan Anda benar apa tidak di dalam aplikasi itu. Tapi itu kapan-kapan. Gitu ya Mbak ya. Nah, kalau soal pemerintahan, Anda apa maunya? Mau rasan-rasan apa mau beneran studi? Nek beneran studi punya waktu kok? Nggak punya toh? Punya waktu bener untuk mempelajari. Sekarang sampean sudah tahu. Awalnya dulu ketika awal kampanye maunya Jokowi itu bagaimana? Ekonominya sudah tahu faktanya. Sudah tahu. Mandu. Nah, jangan baca di koran. Nggak bisa. Saya waktu kesini mau bawa semua itu, tanya Mbak Fia, tapi semene Pak.
Jadi saya punya datanya semua, yang Prabowo, yang Jokowi, yang di belakang Prabowo, yang di belakang Jokowi, sampai taipan-taipan nasional, internasional, regional. Dan semua yang Anda ketahui lewat koran-koran itu wis ojo diwaca iku taek iku. Ambune entut iku. Ngerti baunya entut, Bu? Entut sampai ke Anda apanya? Baunya. Tapi Anda bisa ngelihat warnanya? Bisa ngelihat sumbernya? Kalau bunyi baru ketahuan. Kalau enggak bunyi, tes. Nah, jadi isinya media massa itu adalah bau kentut. Kita harus nyari siapa yang kentut sebenarnya. Nomor 2, kenapa kok kentut? Kok baunya seperti itu? Dia makan apa? Simbuan apa? Godong telo apa pete apa jengkol? Anda tidak akan tahu itu. Jadi menurut saya mubadzir. Ngerasani Jokowi, Prabowo, Soeharto, mubadzir. Kalau mau tahu kebenarannya, studi beneran. Kalau saya sudah tidak mengakui mereka semua sejak awal. Nah, tapi itu tuh aja wes. Jadi jangan tanya kepada saya karena saya tidak pernah mengakui negara kita itu bukan negara. Nek tak terus lagi gawat lagi. Negara itu nggak kayak gitu. Pemerintah itu nggak kayak gitu. Presiden itu nggak kayak gitu. Jadi mau Jokowi mau siapa aja selama masih seperti itu saya tidak akui. Tapi saya taat kepada hukumnya. Saya penduduk Indonesia. Itu ya Mbak ya. Tapi belum tentu warga negara Indonesia. Meskipun secara resmi saya punya KTP dan paspor. Sebab beda, itu kan penduduk. Di sini ada citizen, ada nationality. Kalau penduduk, yang penting saya tinggal di situ, saya tidak melanggar aturan, selesai. Tapi kalau warga negara berarti kan warga dari negara. Betul enggak? Jamaah masjid. Kalau jamaah masjid, si jamaah harus tahu masjidnya itu bagaimana kan gitu. Baru dia jadi jamaah. Nah, warga juga harus ngecek negaranya bagaimana, baru dia cari warganya. Negarane gorong bener kok kon dadi wargane. Bahwa ada administrasi, paspor, green card dan seterusnya itu administrasi, tapi hakikatnya sebenarnya belum negara dia. Makanya nek dipelajari ngeluh dhewe sampean. Nama Indonesia harus dipelajari, itu sak buku gede, kok Indonesia. Gitu ya Mbak ya, oke. Jadi saya intinya menurut saya Mbak nggak usah dipikirin, nggak usah rasan-rasanan soal gitu. Itu ngerasani anu aja, ngerasani keindahannya Allah, apa, menangisi Rasulullah gitu-gitu aja menurut saya. Oke, nomor 2 soal Islam Nusantara. Itu juga ambuntut sementara, Bu. Ya, itu nanti akan hilang. Itu orang Indonesia itu kan suka bendera. Suka label, suka simbol. Oh bayangkan, ada gempa terus ada kelompok datang menolong gempa pakai bendera kok. Peduli korban gempa gitu loh. Mbak sudah dilakukan aja. Nah orang Indonesia itu akhirnya melakukannya enggak penting, yang penting benderanya, betul enggak? Ini di semua hal. Kalau ngomong politik, bedanya apa sih? Demokrat sama PDIP sama PKS sama PKB sama semua, bedanya apa? Semua ngomongnya sama. Bilangnya mau mengabdi kepada rakyat, mau membuat pembangunan yang adil dan sejahtera. Betul-betul semua ngomongnya sama, yang beda cuma satu, benderanya. Nah, kalau memang sama, mbok sudah bareng saja. Loh, kalau ayam sama kambing benar-benar beda. Gitu loh. Kalau yang di Indonesia kan gambarnya kambing, yang sana gambarnya lembu, yang sana gambarnya tikus umpamanya. Ternyata tikus itu dalamnya kelinci, ternyata yang lembu dalamnya musang. Nggak bisa. Jadi Anda jangan percaya sama simbol. Biasanya orang bikin simbol dan organisasi itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi Bu, saya senang dengan pertanyaan itu, tapi jangan terganggu dong soal itu. Itu kan asal-usulnya kan soal Qiraah pakai lagu Jawa di Istiqlal itu. Loh, saya sudah melakukannya berpuluh-puluh tahun yang lalu, biar gak masalah, lagu kan Jawa kan Arab.
Bentar, biar saya jelasin ini apa. Jadi habis ini sampai interupsi enggak masalah. Jadi ngaji itu yang penting apanya, Bu? Makhrajnya atau lafadznya, tajwidnya bener. Tidak harus pakai lagu juga enggak apa-apa asal tidak melanggar lafadz dan tajwid, itu selesai. Jadi kayak Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar gitu ya boleh. Cuman kok gak enak rek, ayo di luk dedek po, kan gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Ya, itu ndak wajib. Yang wajib Allahu akbarnya. Sekarang saya tanya, takbiran Anda tadi itu lagu Arab apa Jawa apa Barat? Ayo. Yang itu kan semua di dunia gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagu Arab apa lagu Jawa apa lagu Arab? Siapa bilang? Coba Mbak Fia, itu do re mi fa solnya. Itu lagu Barat. Itu solmisasi Barat. Cuman cengkoknya caranya gini-gini Arab. Udah misalnya Sholatullah salamullah, itu lagu Barat. Nah sekarang jangan bingung Barat atau Arab. Do apa re apa si apa mi gitu loh. Nggak usah pakai label-label. Gitu Bu sebenarnya. Misalnya Allahumma arhamna bil Quran, itu lagu Barat. Mulane tenek kate ngurus opo-opo faham sih. Ini yang berdebat soal Islam Nusantara iki sing menyerang ndak paham, sing diserang yo gak paham. Jadi kita mempertengkarkan hantu yang sama-sama nggak bisa dilihat, gitu loh. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Lagu Arab itu juga nggak ada aslinya, yang ada lagu Persia. Jadi yang disebut misalnya ada Bismillahirrahmanirrahim, Bayati ya. Alif Lam Mim ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu bukan lagu asli Arab. Itu transformasi dari Persia, dari Mesir, dari Turki, dari Afrika juga, yang datang di zaman Sayyidina Umar, bikin pembangunan, tukang-tukangnya dari negara-negara sekitar. Pas nuduk boto itu rengeng-rengeng, terus mandore takon, kok enak kon olehmu rengeng-rengeng, yang ngeten iki ten desa kula. Jajal digawe adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagu Persia aslinya. Tapi orang Arab ndak ngerti, disangka lagu Arab. Terus tak podo gak ngerti niku meneng wae rukuno mangan bareng. Mari ngono main remi. Gitu loh. Ojo gelut ae po, kon niku padha-padha gobloke. Selamat datang Pak Aliang dan teman-teman dari gereja. Tepuk tangan untuk mereka. Gitu ya Mbak ya. Jadi menurut saya, ayo dijadikan semua yang membingungkan itu menjadi kenikmatan. Untuk menyadari bahwa kita tuh nggak tahu, saling nggak tahu. Dari yang soal Islam Nusantara, wong ngono kok Islam Nusantara sih rek. Lah ya ndak apa-apa Islam Nusantara. Wong ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Syiah, Islam Sunni yo gak masalah. Saiki Islam Philadelphia ya ndak masalah. Nggak ada masalah. Apa toh? Ya sebuah nama gitu ya. Nanti saya kasih kesempatan sampean ya Mbak ya. Belum lagi nanti bertengkar soal masuk surga atau masuk neraka. Siapa di antara Anda yang yakin masuk surga? Yang pasti. Nek yakin kabeh. Sing pasti. Sign ya, confirm masuk surga. Angkat tangan. Siapa yang di antara Anda confirm pasti doanya dikabulkan? Ada? Lah iya ndak tahu kita. Jadi juga jangan bilang doanya tidak dikabulkan. Wes toh gak ero kene iki dikabulkan apa tidak, itu yang tahu hanya
Allah lah, kita kok bertengkar itu loh. Wah ini sholatnya gini masuk neraka, wah ini sholawatan masuk neraka, iki kenduran masuk neraka, gitu kan? Saiki iki bertengkar untuk hal-hal yang sama-sama tidak tahu. Ya Mbak ya. Jadi menurut saya tolong Pak Imam di sini atmosfernya atmosfer tauhid nomor 1. Dan menyadarkan kepada semua bahwa kita itu sama-sama sedikit pengetahuannya. Maka kita harus saling banyak belajar satu sama lain. Gitu ya Mbak ya. Meskipun sampean pasti tetap seneng menikmati gitu-gitu ya, tapi harus mulai sekarang mulai guyu dhewe ajane gak ero aku iki. Gitu ya Mbak ya. Wong ya ndak ngerti kok. Sampean ndak ngerti sama sekali. Yang berkuasa di istana sekarang kan sampean ndak ngerti. Saya ngerti. Wiranto. Apa? Kalau saya bilang, saya akan bilang keseluruhan. Saya tidak akan baca satu ayat. Saya akan baca seluruh Al-Quran. Kalau tidak, ndak usah sama sekali. Sama dengan orang nikah. Kalau nikah, beneran nikah dunia akhirat. Kalau memang setengah-setengah, ndak usah nikah. Seperti imam ini sampai hari ini. Ojo setengah-setengah. Ya toh? Kalau angka satu, jangan 1,5, jangan 3/4. Kalau 1, 2, kita belajar tegas seperti itu. Total, gitu loh ya. Oke. Nah, yang perlu dicatat di sini itu Mas nyangkut balaghoi Quran. Kula bolak-balik nerangaken nggih. Kula mboten bosen nganti mati nggih, kula bosen nggih. Dados nak cara Quran, kalimat wonten kalih. Ada kalimat yang diucapkan itu menjadi kalimat karena diucapkan. Tapi kalimat ini tidak menunjuk musamma, tidak punya kualitas makna. Jadi misalnya kados Aisyah itu mboten zina, hakikate mboten zina. Ketika orang munafik bilang Aisyah zina jadi kalimat yang batil apa kalimat hak? Kalimat batil. Itu disebut watakuluna biafwahikum, menjadi kalimat karena dilafatkan, tapi kalimat ini tidak punya makna. Sama dengan wong kafir darani Yesus itu pangeran, utawa zaman kafir Mekah darani watu iku pangeran. Lha iku menjadi kalimat karena diucapno, tapi kalimat ini tidak punya makna. Itu istilah Quran apa? Kaburos kalimatan takhruju min afwahim. Jadi iku hebatnya Quran. Jadi menjadi kalimat mergo dilafatno, tapi kalimat ini tidak menunjuk satu napa makna. Nah, jangan-jangan dalam hidup kita itu selalu begitu. Kowe darani Pak Jokowi kuat, Pak Prabowo kuat, Pak Presiden kuat. Andai kan Anda di depan Allah dan Anda yakin sing ngatur nafase sampean niku Allah, sing jamin uripem Allah, uripem bergantung mbek jantung paru-paru sing nikmate ning Allah. Kowe terus darani mau Allah wal qawi, Allah sing kuat. Liyane dhaif. Lah jangan-jangan kita ini lama ndak dekat Allah mergo ngono, kowe iku wong mukmin. Yo bedina wiridan la ilaha illallah ping 1000, tapi utekmu ora pati mukmin. Mergo darani makhluk iku kuat. Lho kowe darani makhluk kuat iki kalimat ini takhruju min afwahihim kan? Kalimat yang enggak pernah menunjuk mana-mana ada makhluk niku kuat. Kowe wani ditakoki pangeran. Sale Ruhin ketemu Allah takoki. Jek aku takok kowe kok tahu darani presiden menteri kuat alasanmu apa? Kowe iso jawab ning ngarepe Allah. Iso kowe jawab. Gak iso kan? Lah niku kula musibah. Kados kula ngeten pun minoritas, ngomong kados kula ngeten minoritas. Tapi kita sebagai ulama harus berani ngomong, meskipun ini omongan minoritas. Dianggap gak realistis, kayak gak roh tata negara, tapi malah roh tata akhirat. Kalau sering dibantah, tapi dalam tata negara Gus Presiden itu orang kuat, ya. Tapi dalam tata akhirat itu, wong kuat ya wong soleh. Paham ya, wong kuat ya wong soleh. Lo coba sekarang, andikan sampean ketemu Allah. Enggak usah nanti di akhirat, sekarang pun sampean yakin bahwa nafas Anda terserah Allah, rizki Anda, kehidupan Anda semua tergantung Allah. Kamu akan mensifati yang lain itu dhaif kan? Sehingga kita dilatih Allahu Akbar. Maknanya Allahu Akbar be, wa ma adau dhaifun, selain Allah itu kecil, dhaif. Tapi kita terbiasa ikut teori-teori kapitalistik, teori orang-orang. Presiden itu hebat, menteri itu hebat, pangap itu hebat. Wah, uang itu penting sekali. Kalau tidak ada uang tidak bisa hidup. Lah zaman Nabi Adam ning swarga ora ana dhuwit. Jute ya urip bae nggih mboten. Nabi Adam mbek dhuwit dhisik endi? Nabi Adam ora roh dhuwit. Berlebihan kita cara mensifati dunia ini berlebihan.
Lah iku hati-hati. Lah iku nek cara Quran kita ini sering punya kesalahan wa taquluna bi afaikum. Nak ngomong mau nuruti cangkem, wong dicangkem ngomong ngono tapi gak jelas ngomong iku ora jelas. Malaisa lakum bi napa ilm. Mulane kalimatul haq yen namung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah. Liyane iku gak kalimat hak. Nggih mboten kalimat napa hak. Mergo kalimat sing napa takhruju min afwahim kabut napa kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Dieling-eling terus sakniki tambah tuwa kudu tambah pinter. Mulane jare Hasan Sadali, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Manane shadiqin ku sapa? Kowe nek kepengin ora tau salah ku mung sitok. Saurip-uripe nglafadzna la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah iku ora ngarahke salah. Malaikat sak langit ya ora wani nyalahno. So ben ning akhirat ya ora salah. Tapi kalau Anda niruti bahasa syariat, bahasa fikih itu sering salah. Meskipun baik, salah tapi baik. Misalnya begini. Ini sing ngaji kula kudu roh nggih. Saya misalnya beli Tegal atau sawah, ditanya orang, kok tebas sawah gini bos, tapi tak warisno anakku. Aku apa pensiun PNS, aku pengen nabung 1 miliar, jadi aku nak pensiun ini iso mangan. Mergo 1 miliarku cukup lah nak 20 tahun ke depan. Ternyata malaikat mati itu tahu betul kalau kowe sesuk mati. Kamu ngomong 20 tahun ke depan diguyu gak ambek malaikat-malaikat sing nyatet nyawamu? Ndak kira-kira saja. Diguyu kan? 20 tahun bam sesuk mati. Nah, artinya semua yang kita bahasakan itu sebenarnya karena kekhawatiran, karena khayal, karena asumsi. Misalnya anakku sok ben ngalim, nak ngalim ben sok ben uripe penak. Iku cara Allah ya bodoh nih. Mergo kita tidak bisa mengendalikan diri napa sendiri. Tapi nak kowe muni nglibatno Allah. Sebenarnya anakku diurusi Allah, putuku ya diurusi Allah. Sebenarnya akhirat diurusi Allah mesti bener. Artinya semua kalimat di dunia yang tidak menyebut Allah itu pasti salah. Karena berarti Anda iktimat tetanggenan ambek orang yang tidak subjek, tidak pelaku. Mana kula nate debat mbek tiyang PKI. Ngeten mawon Gus, jenenge geni mesti ngobongno. Itu ora mungkin wong diobong geni jek urip. Wala aku bantah sederhana. Ya aku percaya cerita Nabi Ibrahim diobong ra apa-apa. Kira percaya ra apa-apa. Tapi kowe ngelem geni kaya apa genine dhewe ora tau GR iso ngobong, geni ora ndek akal kok. Kok malah kowe geger ngelem geni. Genine lho takoki bangga gak ndek iso ngobong. Mbok geni mbok sifati iso ngobong nganti sundul langit, geni dhewe ora tau GR iso ngobong mergo geni dhewe ora duwe akal. Lho wong ora ndek akal kok melem kanthi ngono. Mikir rene. Iya aku ya goblok tenan wong ora ndek akal kok tak lem. Paling ndak Anda ini punya hujah. Saiki sampean tak takoki, api itu punya akal ndak? Ndak. Ketika dia dahsyat bisa meluluh lantakkan bangunan di Jakarta, api tahu GR gak ini lho gue api bisa bakar. Lha wong genine dhewe gak bangga. Kok wong PKI, wong komunis do bangga nyifati geni. Wong barang jamit kok barang jamit itu barang mati kok disifati. Lah ini pentingnya hujah. Paham sih kalau maksud? Paham gitu. Jadi umpama geni iso ngobong tenan, genine dhewe ora ora iso ngobong ta ora. Wong dekne ra duwe napa? Akal. Sego lho marekno kowe. Lho segone dhewe yo ora ora dekne marekno kowe ta ora. Lho kok mbok elem nganti paham ya? Lah wong kok ngelem barang ra duwe akal. Yang ngelem ya sing ngatur iku rupane Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi kadang Islam dhewe jak nyebut Allah yang sapa ya kabeh suwe nek apa-apa dari malah Allah suwe. Pancen wis suwe nek Allah sing kuwasa. Ora lagi wingi goblok kok malah. Kabeh terserah pangeran wis suwe. Lah pancen wis suwe nek Allah dadi pangeran dasem malah. Wong Islam dhewe sing fasik ya akeh subhanallah. Fasik kok fasik tauhid, fasik liyane ra apik. Utang ra bayar cek fasik sedengan. Fasik tauhid wis niku wis bahaya. Mulane jare Hasan Sadali kon wiridan la ilaha illallah mergo maknane wong bener ya wong sing nulis la ilaha illallah liyane iku goro.
Kok boten goro sepundi? Misalnya sampean bilang nanti kalau presidennya itu yang merakyat atau ulamanya si A atau mursyidnya si A, pasti negara ini aman. Kok kowe muni pasti piye? Orang yang kamu idolakan saja nasibnya ra mesti kok. Wong sing mbok idolakno lho nasibe. Cukup setruk ya mati, macem-macem. Wong sing mbok idolakno ya bener Abu Bakar. Penyakit ngeten iki nek diundangno dokter niku mari. Mata tobib wal mautum jami'an kok dokter ya mati pisan seperti saking kok dokter ya mati pisan. Mane kena lara ora di dhuwit sentene Allah kok mati ku bareng dokter padha wae. Dokter ya mati, kowe ya mati. Pakar ekonomine wae bangkrut nggih. Bangkrut. Ya kita ora usah pakar ekonomi wis bangkrut malah adune itu malah biasa ya dadi eling-eling ya. Dadi Quran jelas ya ana wa taquluna bi afwahikum. Jadi menjadi kalimat karena kadung diucapno lisan tapi tidak pernah menunjuk makna. Lah sing darani kalimat tenan iki namung la ilaha illallah. Mulane daremani kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubatu insyaallah taala minal aminin. Mergo kalimat iki akan wujud abadal abad. So ben ning akhirat yo tetep Allah wujud. Ning donya yo wujud, sok ben yo wujud. Tapi nak kowe muni Ruhin ganteng rambutnya keriting, sekali abang nang rokok keritingnya hilang kan? Artinya kalimat ini tidak bisa bertahan kan? Ono seorang top ono, yang kami hormati terutama Bapak Presiden, Bapak Menteri, wabil khusus kiai ini. Al Mukarram ini sekali nanti masuk neraka, habis kan status Al Mukarram. Makanya aku jujur Al Mukarram sekarang dan menurut saya. Pidato kono aja mau uang kan. Ya Al Mukarram sekarang dan menurut saya. Itu sekarang suatu saat kowe gedeng kan gak situ Al Mukarram. Ayo kan sudah ruwet. Jadi bahasa manusia itu pasti salah jare Hasan Sadali. Bahasa manusia itu pasti salah. Mergo piye wae lafate ku salah. Mulane bahasa sing bener namu bahasane Allah Subhanahu wa taala. Iki kula nyontokno bolak-balik tengene bab jihad niki bukti nek teori kula bener. Ada orang-orang mukmin yang imannya lemah ketika disuruh jihad itu matur ning Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya anak, punya istri. Bagaimana saya bisa ngenderekno jihad jenengan? Sampai akhirnya Allah duka terus ayat kul ingkana abaukum wa abna hukum saterusé. Coba sekarang sampean katakan bahasa saya punya anak itu kalau di depan Allah pasti salah, apalagi muni bahasa punya istri pasti salah. Saiki kita takoki sing gawe bojom sapa? Allah. Berarti sing makani bojom Allah. Terus umur 20 tahun ketemu kowe ra payu rabi terus walhasil lembek ketemu kowe terus rabi. Bareng rabi mbok keloni kowe niatem ya jima pesta seks terus duwe anak. Kowe tahu gawe anak? Ora tahu kan? Roy Ruhin yo kelon niku enak wis. Bariku adus seminggu krungu kabar bojone meteng. Bareng lahir di aku anake. Lho saiki kowe ngomong mbek Allah. Terus Allah mbok kandhani, Gusti ampun kan perang. Kula udah anak di bojo. Lah sing gawe sapa? Mbarani anak amane bojo. Sing gawe anak am sapa? Allah kan. Bojom sing gawe Allah. Lho bojom ku umur 20 tahun, lagi mbok rabi rong dina mbok arani bojom. Lah sing 20 tahun yang lalu wae sapa? Artinya bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Artinya mulane ning ngarepe Allah ora usah nerangno. Wis mok la ilaha illallah. Paham nggih? Apa meneh bahasa bojom yo suatu saat yo salah. Iso pegatan. Mati. Jadi misalnya saiki cek bojone Ruhin misalnya. Pegatan sampean bojone wong, mati. Jadi bahasa manusia itu bertahannya hanya berapa toh? Nggih mboten. Kowe ndek bojo. Wah, kula nak mbek bojo kula sewayang Gus jenenge bojo. Gang pirang dina pegatan. Sampeyan bojone sapa? Bojone wong. Enggak cinta dibawa mati, kayak mati tetap bojone wong. Berarti bahasa sing bener piye? Bojo kula sementara. Tapi bojo kan tersinggung. Takut kemana kenalan wong. Napa ada jerak bojo iki bojo ya sementara iki bojo. Karena kayak muni selama saya tidak mungkin kan laki mati.
Boy nak sing bojone elek-elek ketok yo awet yo. Matilah tetep. Lah iku jenenge wa taquluna bi afwahikum. Dadi iku hebate Quran. Dadi ana lafat sing memang duwe kualitas hak ila abadil abad. Ngene namung kalimatu haqqin namung la ilaha illallah. Mulane disebut wal baqiyatus sholihat. Wal baqiyatu pira-pira kalimat sing abadi. As-sholihat sing pantes terus. Ya namung sing terkait Allah. Mergo ning akhirat lafat sing isih wujud itu lafat sing terkait Allah. Lha nggih to misale sampean ning donya sifati presiden yang terhormat, kiai yang terhormat, bareng ora-ora mahsyar meriang kabeh, ora ana al-mukarram al-mukarraman runtusan kabeh. Nggih mboten. Tapi nek Allah ya tetep ora tau meriang wong pangeran ning donya ya pangeran ning akhirat pangeran. Mulane kalimat sing abadi ku namung wal baqiyatus sholihat. Kabeh ulama wal baqiyatus sholihat apa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi nak sing terkait manusa entek. Mulane kira usah wedi dosa lah kena mati yo entek. Mulane kowe ora usah wedi nek ana dosa nemen-nemen iku sok men disepuro pangeran ta ora. Lah ra disepuro lah waya mati leren. Ana bajingan begundala ora usah wedi waya mati ya taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Lan ora usah kuwatir partai iki menang waya mati ra mati waya bar tahsabum jami'a wa qulubuhum napa syatta. Mulane keliru-kelirune wong sing ora iktimat ning Allah Subhanahu wa taala. Mergo sing kalimatu haqqin namung kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubatu insyaallah taala minal amin. Jadi kudu ro, mergo niku kalimat sing mboten bi afwahikum, memang bener-bener kalimat sing duwe tingkat keabadian abadil abad. Paham nggih? Mulane penting nggih jiwai la ilaha illallah penting. Aja kok jiwai merem wae sing guweger tapi ora paham. Pokoke wafatno mbek merem terus gedheke nganan sik pas janggotung kenceng jantung muni illallah. Aduh. Kula nu nganti kesel untuk ijazah ngoten. Wis sampean agak anak aku iku anak kiai, sakake ijazah sampean akeh aku, mbah-mbahku wis kiai. Ya ijazah ngono iku ya oleh nggih, tapi numpang ilmuku niki riyen, paham? Sing penting ku ilmune, paham nggih? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Diarani fa'lam mergo ana maklum, iki rungokno sitok-sitok ya. Diarani fa'lam mergo ana al-ma'lum. Al-maklum itu barang yang sudah